Siang kepada semuanya, saudara-saudaraku, sewarga Gepenta dan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang akan mengakhiri tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Kami Dewan Pimpinan Nasional Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, menilai bahwa kepemimpinan daripada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah 2 periode, mau habis periode kedua. Jadi kami mengadakan evaluasi terhadap kinerja daripada Presiden Joko Widodo, di mana Gepenta salah satu organisasi kemasyarakatan yang mendukung sejak dari mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2004 bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, di mana Gepenta adalah salah satu ormas yang mendukung. Demikian juga pada periode kedua tahun 2009, Gepenta juga sebagai ormas pendukung Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Nah, ini sudah mau 2024 ya kan? Jadi kami mengadakan evaluasi terhadap kinerja daripada Presiden Jokowi, di mana nawacitanya sudah berhasil dilaksanakan dan sudah mendekatkan diri, ya, bangsa Indonesia sudah dekat mencapai masyarakat adil dan makmur, karena pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah berhasil, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia diakui. Oleh karena itu, karena situasi konstitusi yang menyatakan bahwa presiden hanya 2 periode, di mana pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen menyatakan bahwa presiden hanya 2 periode, artinya 1 kali presiden dan dapat dipilih kembali. Kalau kondisi yang seperti ini, 2 periode, kita bangsa Indonesia merasa rugi kalau Presiden Jokowi hanya 2 periode, tidak bisa melanjutkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Padahal 5 tahun lagi kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memimpin bangsa ini, akan lebih cerah dan lebih bagus, dan masyarakat adil dan makmur itu sudah di depan mata. Nah, oleh karena itu kita melakukan analisa evaluasi bahwa kita usulkan, walaupun konstitusi Undang-Undang Dasar 45 amandemen pasal 7 menyatakan hanya 2 periode, maka itu harus dirubah. Jadi kita usulkan di dalam akhir tahun 2022 ini, sebelum masuk tahun 2023, kita usulkan. Usulan itu kita pertama, bahwa agar MPR bersidang istimewa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dan mencabut Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Kedua, apabila tidak bisa MPR bersidang, maka Presiden menerbitkan dekret Presiden untuk mensahkan kembali dekret Presiden yang dicetuskan pada tahun 1959. Memang itu tidak pernah dicabut, ya. Nah, kalau tidak, ya, MPR bersidang
untuk merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, di mana di situ disebutkan presiden dapat dipilih kembali hanya 2 periode. Ini yang dirubah. Kalimat ini yang dirubah, presiden dapat dipilih kembali 2 periode. 2 periode ditambah 1 periode, jadi 3 periode. Nah, mengapa harus kita lakukan? Supaya semua pembangunan yang ada sekarang ini yang sedang berjalan tidak mangkrak, ya, tidak berhenti di situ. Karena kalau sudah berhenti, maka ganti presiden tidak dilanjutkan, itu berapa kerugian negara. Nah, oleh karena itulah maka kami Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Taudaran dan Anarkis mengirim surat kepada Bapak Ketua MPR RI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Haji Bambang Susatyo, SE MBA di Jakarta. Dan juga mengirimkan surat yang sama isinya kepada Ibu Ketua DPR RI, ya, Ibu Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan juga kami mengirim surat juga sebagai usulan kepada Bapak Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, Insinyur Lanyala Mataliti. Dan untuk diketahui bahwa kami juga berkirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sikap, ya, dari empat tokoh ini, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan DPR RI, mengambil sikap untuk apakah bersidang, MPR bersidang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu agar bisa jadi 3 periode. Ya, kalau tidak, presiden menerbitkan dekret presiden. Tetapi dekret presiden ini harus didukung oleh TNI dan Polri. Jangan seperti dulu pada waktu Presiden Gus Dur menerbitkan dekret presiden, tidak didukung oleh TNI dan Polri, malah tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini harus kompak, presiden, TNI dan Polri, dan organisasi kemasyarakatan beserta partai politik seluruhnya bisa mendukung kalau menerbitkan dekret presiden. Tapi ini memang susah, ya. Tapi yang lebih baik memang MPR RI yang bersidang, sidang istimewa, cabut Undang-Undang Dasar 45 amandemen, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, atau pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu dirubah dari 2 periode menjadi 3 periode. Nah, ini ada usulnya lagi. Apabila ada keraguan dari Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia, karena kita rakyat Indonesia, saya nyatakan lebih banyak yang mendukung Presiden Jokowi untuk 3 periode, lebih banyak. Bukan semua, pasti ada yang tidak setuju. Beberapa orang, ya, katakanlah mungkin bisa 10 juta tidak setuju, tetapi yang memilih ada 120 juta, ya kan? Nah, kalau misalnya ada keraguan kepada 4 pejabat itu, maka minta pendapat rakyat.
adakan referendum segera dalam tahun 2023 untuk menyatakan, meminta pendapat rakyat. Apakah setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen dari 2 periode menjadi 3 periode. Jadi ini harus segera dilaksanakan dari minta pendapat rakyat. Jadi MPR dapat meminta pendapat rakyat mengadakan pemilu seperti pemilu, tetapi meminta pendapat rakyat. Yang setuju pilih yang setuju, yang tidak setuju pilih yang tidak setuju. Dan ini akan, saya yakin bahwa akan lebih banyak dari pemilu yang lalu. Jumlahnya berapa dengan sekarang ini berapa, akan lebih daripada separuh, mungkin 75% atau 80%, 90% dari pemilih Indonesia ini, rakyat Indonesia, meminta untuk mendukung Jokowi dapat dilanjutkan 3 periode. Nah, inilah yang kita sampaikan sebagai penutup dari tahun 2022, karena sudah mendekat kepada pemilu dan pilpres serta pilkada yang akan datang, di mana bangsa Indonesia harus menciptakan rasa aman. Jadi jangan ada, ini adalah mencegah terjadinya tawuran anarkis yang akan terjadi dalam prediksi kami untuk tahun 2024. Politik akan memanas. Nah, untuk itu kita cegah dengan, yaitu kita berikan kesempatan kepada Ketua MPR, Ketua DPR RI, DPD untuk melakukan bersidang istimewa sidang MPR agar dapat menentukan sikap mencabut Undang-Undang Dasar 45 amandemen, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, atau merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, periode presiden 2 periode menjadi 3 periode. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan sebagai analisa dan evaluasi terhadap kinerja Bapak Presiden Jokowi dalam mencapai untuk menghabiskan 2 periode ini. Dan keberhasilan-keberhasilan yang telah kita lihat tidak bisa kita pungkiri, menyatakan bahwa kita, seluruh bangsa Indonesia, menyatakan berhasil Presiden Jokowi memimpin bangsa ini, maka perlu dilanjutkan untuk 3 periode. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita inginkan dapat dimengerti oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan daripada Presiden Jokowi adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Terima kasih.